Hello guys, welcome back to Official Complete Cellular. Kita kedatangan produk terbaru dari Vivo, yaitu Vivo Y21A. Ini kita nggak aneh ya untuk menyebutkan produk ini karena sudah banyak banget nih untuk Y21 series dimulai yang reguler, kemudian ada yang Y21S, Y21T, dan sekarang hadir Y21A. Yang kadang-kadang di tahun 2022 ini menjadi pengganti dari Vivo Y21 yang regulernya. Nanti kita bakal lihat gimana secara spesifikasi, kita lihat untuk secara boxnya sekarang ya. Di bagian atas ujung kanan ini ada 4GB plus 64GB untuk ROM-nya. Jadi ini di variannya di 4/64, kemudian ada tulisan Vivo Y21A dan ada bocoran displaynya. Di sisi kiri minimalis aja, kanan sama. Langsung ke bagian belakangnya, seperti biasa ada 3 poin selling. Yang pertama ada 8mm trendy slim design. Oke, tipis ya, 8mm. Kemudian ada baterai yang 5000 mAh dan juga fast charging 18 watt. Dan di yang paling terakhir ada 4GB plus 1GB untuk extended RAM-nya. Jadi RAM 4 plus 1GB. Dan untuk warna yang kita dapat ada diamond glow. Nah, sepertinya yang ini nih, diamond glow. Untuk warnanya seperti yang di display. Oke, langsung aja kita bakal unboxing, tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan info terupdate seputar gadget di Official Complete Cellular. Di bagian paling atas seperti biasa ini ada dus kecil, ada paket bundling dari kartu perdana IM3, dan selanjutnya ini ada buku garansi dan juga untuk manual booknya. Dan terakhir masih mendapatkan soft case guys. Smartphone-nya. Nah, ini adalah Vivo Y21A. Kita simpan dulu dan lihat untuk paket pembelian di dalamnya. Terdapat satu buah batok casan yang pastinya udah available untuk 18 watt fast charging. Kemudian ada kabel data, dan ini juga seharusnya sudah Type-C ya guys. Nah, ini sudah dilengkapi dengan port Type-C. SIM ejector yang kita bakal lihat untuk jenis SIM tray-nya. Yep, this is Vivo Y21A yang untuk varian warna diamond glow. Ini keren banget rasanya nih. Kalau kalian suka desain yang rame-rame sih harusnya suka nih untuk desain seperti ini. Dan untuk secara desain ini sebetulnya nggak jauh beda ya secara umum dengan Vivo Y21 regular yang sebelumnya dari ini. Di bagian kamera pun masih sama, ada tulisan multi kamera, dan di bagian logo Vivo-nya ada di bawah sini. Dan untuk ketipisannya juga masih sama di 8mm. Kita nyalain dulu deh. Nah, ini ada fingerprint dan juga ada up down volumenya. Dan di bagian atas terdapat satu buah SIM tray yang kita bakal lihat nih untuk jenisnya. Dia sudah triple slot. Beralih ke sisi kirinya ini kosong aja, dan di bagian bawahnya terdapat satu buah lubang speaker, kemudian ada port USB yang sudah menggunakan Type-C, dan juga ini ada mikrofon, dan yang terakhir ada USB 3.5 untuk cek earphone. Oke, paling segitu aja. Kita langsung masuk ke layar utamanya guys. Yap, ini adalah tampilan layar utama dari Vivo Y21A. Untuk di bagian layar, HP ini dilengkapi dengan ukuran 6,51 inci dengan panel IPS LCD dan juga resolusinya masih HD+ saja. Ya, di bagian layar nggak ada perubahan sama sekali di sini. Kemudian kita masuk ke bagian setting deh. Nah, di sini di bagian platformnya, ini dia dilengkapi dengan FunTouch OS 11.1, masih belum terupdate ya. Yang 12 udah, yang lainnya udah pakai 12, ini masih 11. Kemudian untuk Android-nya dia versi 11 juga, dan untuk kecepatan prosesor dia di 2 GHz. Ini untuk prosesornya dia dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio P22. Ini penurunan sih dari yang P35. Tapi kalau misalkan kita bandingin antara P22 dengan P35, sebetulnya nggak ada perubahan yang signifikan. Kalau kita bandingkan dengan versi lama yang P35, secara kecepatan CPU ini emang lebih lambat, tapi ini ada yang lebih bagus daripada P35 itu, seperti dari terdapat new version DirectX yang sudah 11, sedangkan yang P35 itu 10, dan di memori bandwidth-nya juga lebih besar dibandingnya P35. Jadi untuk membuka dokumen bakal lebih cepat sih di chipset P22 ini.
Lanjut ke bagian RAM-nya, ini punya 4 GB plus 1 GB untuk extended RAM-nya. Nanti kita kasih tahu juga cara untuk aktifinnya, dan untuk penyimpanan telepon ada di 64 GB. Nih untuk kalian yang cari tahu ya gimana cara aktifin untuk extended RAM-nya, kalian masuk ke pengaturan, terus pilih di RAM dan ruang penyimpanan. Nah, di sini ada tulisan RAM dan kalian pencet diperluas di sini. Jadi bisa memperluas hingga 1 GB extended RAM. Untuk baterainya di Vivo Y21A ini, dia dilengkapi dengan kapasitas 5000 mAh dengan pengecasan 18 watt fast charging. Dari segi baterai juga nggak ada peningkatan atau penurunan, tetap sama persis. Dan di bagian kameranya, dia dilengkapi dengan sistem dual kamera atau multi kamera, yang kamera utamanya 13 megapiksel dan juga 2 megapiksel untuk kamera makronya. Dan di kamera selfie yang lagi-lagi masih menggunakan water drop yang resolusinya ada di 8 megapiksel. Nah, jadi gimana guys? Apakah kalian tertarik untuk membeli HP satu ini untuk pengganti dari Vivo Y21 yang regulernya? Secara spek yang udah kita sebutin tadi sih, ini cocoknya untuk kalian yang penggunaannya ya ringan-ringan aja, nggak berat, dan kalian pegiat medsos, ini masih cocok banget kalian pakai, atau untuk jualan online juga masih oke banget. Tapi kalau untuk kalian yang bermain game, sepertinya kalian harus pilih opsi lain ya, selain HP ini. Karena untuk main game sih sebetulnya bisa, tapi dengan grafik yang standar banget gitu guys. Dan untuk harganya, Vivo Y21A ini dibanderol dengan harga Rp2.399.000. Jadi harganya sama seperti pendahulunya Y21 reguler saat baru rilis guys. Jadi gimana pendapat kalian tentang HP satu ini? Kalian bisa tulis komentar di bawah ya guys. Oke, paling cukup sekian aja untuk video unboxing dari Vivo Y21A ini. Semoga videonya bermanfaat. Saya Fikri, mohon pamit, see you all next time, and goodbye.